Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan masuk ke mengajar cara naturalistik. Karena banyak yang tanya, Pak, setelah mengajar cara empiristik, lalu ada cara nativistik, bagaimana yang naturalistik? Berikut langkah-langkah praktis untuk menerapkan mengajar cara naturalistik. Berikut ini. Naturalistik itu perpanjangan dari empiristik. Dia protes dengan empiristik, dan naturalistik itu digagas oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Dewey yang di Amerika, yang mengutamakan bahwa pendidikan itu bisa berhasil kalau berkaitan dengan alam dan anak bisa berkembang setelah ada campur tangan alam bagi anak itu. Yang dimaksud alam tentunya alam sebenarnya dan manusia. Berikut ini pembelajaran naturalistik dengan 10 langkah. Yang pertama, apa model-model naturalistik? Yang di dalamnya ada langkah-langkah tentunya. Yang pertama, bermain peran. Bermain peran itu akan mempercepat anak tumbuh dan berkembang, pikirannya akan cepat tajam dan perasaannya akan kuat jika dia bermain peran. Bermain peran sendiri dengan boneka atau bermain peran dengan temannya. Maka guru jangan lupa ajak anak bermain peran, karena bermain peran itu adalah naturalistik yang mampu mengubah diri anak setelah ada sentuhan teman atau benda-benda lain. Bermain peran itu bermain drama, sosiodrama, atau mempraktekkan sesuatu atau menjadi tokoh, menjadi sesuatu, dan itu bisa dilakukan oleh guru. Bagaimana yang kedua? Berikut ini. Yang kedua, bermain dengan alat. Bermain dengan alat itu adalah cara atau model pembelajaran naturalistik yang bagus. Bermain alat itu contohnya bermain sepak bola, bermain kelereng, bermain lempar, bermain atau apa yang pernah kita lakukan dengan anak-anak, bermain mobil-mobilan, bermain pasir, bermain benda-benda lain. Dan itu akan mengembangkan pikiran anak, mengembangkan alat indera anak, mengembangkan hati dan perasaan anak. Naturalistik sangat bagus diterapkan dengan model bermain dengan alat. Yang ketiga, model pembelajaran menjelajah. Anak diajak oleh gurunya atau bersama teman-temannya menjelajah. Menjelajah lingkungan rumahnya, menjelajah di alam, menjelajah masuk hutan, di sungai, menjelajah gua, menjelajah sawah, menjelajahi pematang, pokoknya menjelajah. Itu akan membuat anak belajar secara naturalistik dan kecerdasan naturalistiknya akan berjalan dengan bagus. Pikirannya akan berkembang dan dia akan mengolah pikiran dan hatinya menjadi sebuah nilai-nilai pembelajaran. Jadi ajaklah menjelajah anak-anak Anda. Berikut yang keempat. Yang keempat, melihat atau menonton. Melihat hewan di kebun binatang, melihat adegan tertentu, melihat sesuatu, menonton sesuatu, mengamati sesuatu. Jadi melihat itu naturalistik yang bagus, karena dengan melihat dia akan merekam sesuatu dalam pikirannya. Maka biasakan anak untuk melihat dan mengamati sesuatu. Berikut yang kelima, ya. Yang kelima, memelihara sesuatu. Biasakan anak memelihara hewan, memelihara ikan, memelihara dari awal sampai akhir, memelihara tanaman. Seperti merawat tanaman ini, dia akan punya pengalaman naturalistik sesuai dengan yang didapatkan dari hewan peliharaan. Jadi, biasakan anak memelihara ikan cupang di toples atau di kolam, memelihara kucing, memelihara yang lainnya, pokoknya itu akan bagus bagi anak. Kan itu adalah kecerdasan naturalistik. Nah, yang keenam berikut ini.
Yang keenam, naturalistik bisa menggunakan model bagaimana menggerakkan semua alat indera. Anak diajak melempar, mengambil, mengangkat, mendorong, jalan, lalu jinjit, kemudian merangkak, manjat. Itu adalah pembelajaran naturalistik dan akan memperkuat pemahaman anak. Apakah Anda melihat anak memanjat, anak melempar, anak mengambil, lalu anak merangkak, lari, loncat? Itu adalah naturalistik yang bisa mengembangkan alat indera anak. Bagaimana dia mencecap, bagaimana merasakan kasar, halus, dan mendorong, narik, itu naturalistik. Yang ketujuh, berikut ini. Yang ketujuh, wisata. Wisata itu salah satu model naturalistik yang betul-betul menyegarkan pikiran perasaan anak. Maka ajaklah anak Anda untuk wisata di pantai supaya bisa melihat yang jauh, melihat yang dekat, ada deburan angin, deburan ombak, lintasan angin. Ajak wisata ke gunung supaya tahu mana yang jauh, mana yang dekat, mana yang tinggi, mana yang rendah. Ajak wisata anak, semakin sering wisata semakin naturalistiknya jalan. Maka jangan takut biaya karena ini sebuah investasi pendidikan. Naturalistik itu berwisata jadi salah satu model. Apakah ke pabrik, ke sawah, ke gunung, ke hutan dalam perasaan tenang tanpa harus terjadwal dengan ketat. Wisata itu mampu memandaikan anak. Berikut yang ke-8. Nah, berikutnya adalah model merasakan. Ajaklah anak untuk merasakan rasa yang ada di mulut. Umpamanya diajak merasakan asin, manis, kecut, pahit, segar, panas, dingin. Rasa itu akan mengembangkan kecerdasan anak lewat naturalistik. Merasakan tidak hanya rasa yang di mulut, tapi merasakan suara yang lembut, suara yang tinggi, suara yang keras, suara yang pelan, dan sebagainya. Lalu merasakan dengan tangan, dan seterusnya. Jadi ajalah anak Anda untuk merasakan. Merasakan itu model naturalistik. Berikut yang ke-9. Yang ke-9, menggambar. Menggambar itu adalah model pembelajaran naturalistik. Dengan menggambar, anak menangkap alam ke dalam tulisan, ke dalam buku gambarnya. Atau dia mengingat sesuatu. Menggambar, dia akan menggunakan warna. Dia mengenal warna hijau, merah, hitam dengan cara menggambar. Dia mengenal garis, mengenal zigzag, mengenal bundar, mengenal lonjong, mengenal bentuk daun. Dituangkan ke dalam bentuk gambar. Jadi menggambar itu adalah salah satu model untuk naturalistik. Pasti Anda semua pernah menggambar, kecerdasan naturalistik Anda jempol. Berikut yang terakhir. Yang terakhir, yang ke-10, model menulis. Ajaklah anak untuk menulis. Menulis itu adalah naturalistik yang menuangkan apa yang pernah dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan ke dalam bentuk tulisan. Dan itu adalah model pembelajaran naturalistik. Ajak menulis cerita, menulis puisi, menulis artikel, atau menulis apapun. Jadi kalau anak dia punya buku harian, tiap hari menulis di buku harian, itu bagus. Karena itu adalah bentuk naturalistik. Kalau dia di pramuka punya logbook, mencatat kejadian-kejadian yang dilakukan oleh regunya, itu cara naturalistik. Dan menulis jarang dilakukan oleh para guru dan orang tua. Padahal menulis itu salah satu model pembelajaran naturalistik yang tingkat tinggi. Karena merangkum apa yang diterima, didengarkan, dirasakan, lalu ditambahi oleh pikirannya menjadi sebuah tulisan. Jadi menulis adalah
model pembelajaran naturalistik yang sangat bagus. Begitu, ingat yang 10? Pasti ingat. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yatno Bintang.